Sementara orang Kristen mendirikan tenda darurat di Cianjur untuk menyalurkan bantuan yang mereka tahu korbannya ini orang-orang Islam semua. Dirobohin, dirobek-robek tendanya. Kalau caranya begini, siapa yang mau tertarik kepada Islam? Nah, saya kemarin datang ke Tondano, ke Tomohon, ke daerah-daerah di mana orang Islam itu sama sekali ya katakanlah betul-betul minoritas di situ. Saya merasakan betapa damainya hidup di sana. Coba, iri nggak? Padahal semua agama punya sejarah yang sama. Kristen itu Pak terlibat perang sesama orang Kristen selama 30 tahun, itu membunuh 8 juta orang Eropa. Coba, hingga akhirnya apa? Kristen terpecah menjadi Katolik dan Protestan. Mereka kemudian membuat surat perjanjian damai yang disebut dengan Westphalia Agreement dan Peace of Prague di Cekoslovakia. Selesai mereka. Mereka kemudian damai hingga hari ini. Kalaupun banyak sekte-sekte, banyak firqoh-firqoh di dalam Kristen, ada Yehova, ada Ortodoks dan sebagainya, ada Koptik, ada Maronit, macam-macam aliran, ada Mormon. Ini kan macam-macam di kelompok mereka. Pernah nggak mereka itu saling berperang sesama mereka? Kecuali perang antar negara. Nggak pernah, Pak. Di Manado itu saya betul-betul merasa tentram. Saya leluasa Jumatan kemana-mana, banyak masjid. Saya bahkan numpang sholat di sebuah restoran tempat saya makan itu. Saya santai aja, di situ ada musolahnya. Padahal ini Islamnya segelintir. Restoran di sana besar, tempat nongkrongnya orang-orang Manado di situ. Saya sholat di situ ada musolahnya loh. Saya iri dengan kejadian-kejadian seperti itu. Sementara orang Kristen mendirikan tenda darurat di Cianjur untuk menyalurkan bantuan yang mereka tahu korbannya ini orang-orang Islam semua. Dirobohin, dirobek-robek tendanya. Kalau caranya begini, siapa yang mau tertarik kepada Islam? Kita semua hari ini terbius oleh angka pemeluk Islam. Karena apa? Orang mau pakai KB. Anaknya 6, 8. Jadi kalau naik motor itu benar-benar sampai ke plat nomornya ya. Artinya apa? Kita masih bangga dengan kualitas Islam yang kuantitatif. Kita bangga dengan Islam karena dengan hasil-hasil sensus. Kita bangga dengan Islam karena persoalan statistik, bukan kualitas. Kita hari ini betul-betul bangga dengan jumlah pemeluk, bukan dengan kualitas pemeluk. Padahal Islam itu pernah mengalami masa jaya ketika Islam mengenal ilmu pengetahuan. Nih, tolong catat. Ini bagian yang terakhir yang ingin saya sampaikan. Kalau ingin menjayakan Islam, jayakan Islam dengan ilmu pengetahuan. That's it. Kita melahirkan Al-Biruni, Al-Kindi, Al-Khawarizmi, Ibnu Rus, Imam Ghazali, Ibnu Sina, Ad-Dinuri, semua kita lahirkan. Yang menciptakan angka 0 dalam matematika, Al-Khawarizmi. Coba bayangin. Yang menciptakan angka 0 dalam matematika ini adalah seorang pemikir Islam, seorang polimath Islam bernama Al-Khawarizmi. Kata-kata algoritma itu dari Al-Khawarizmi. Algoritma. Akhirnya jadi algoritma, itu dari nama Al-Khawarizmi yang menciptakan ilmu kedokteran yang dipakai rujukannya hingga hari ini tentang bagaimana manusia memasukkan makanan, dicerna dalam lambungnya lalu keluar menjadi feses. Ini adalah konsep-konsep awal Ibnu Sina yang menciptakan kamera dalam handphone kita. Ini ditulis paling awal dalam Al-Haya, nama kitabnya. Lalu dibawa ke Jerman, kemudian dibudidayakan oleh pemikir-pemikir Jerman, jadilah kamera seperti hari ini. Tapi yang dikenal apa? Yang menciptakan kamera orang Jerman. Padahal konsep awalnya di dalam kitab yang namanya Al-Hayat, kitab kehidupan. Konsep kamera pertama, bagaimana manusia bisa merekam satu kejadian dan disimpan untuk dilihat di masa depan. Itu sudah ada di situ konsepnya. Dan yang menemukan ordo-ordo tumbuhan, yang mengklasifikasi tumbuhan, ini nama kitabnya An-Nabat. Yang menulis adalah Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari. Sehingga kemudian berusaha dikembangkan di Eropa, lalu terciptalah ilmu-ilmu virus, patologi dan sebagainya. Ini Islam jaya sekali pada zaman itu. Konsep-konsep bernegara, Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah ini diusung oleh John Maynard, Adam Smith, John Locke, sehingga menciptakan rumusan demokrasi modern hari ini. Konsep Al-Asobiyah itu adalah konsep dasar dari demokrasi modern hari ini. Coba
Indah sekali pertukaran keilmuan. Konsep bela negaranya Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari diusung ke Eropa, dijadikan rumusan baru oleh salah seorang filsuf Jerman bernama Jürgen Habermas dengan teori Verfassung Patriotismus. Baca semua bukunya supaya kita tahu sanad-sanad ilmu, baik yang diciptakan oleh orang Islam maupun non-Islam. Semuanya ada sanadnya. Coba, pemikir-pemikir di Eropa yang merumuskan tidak percaya adanya Tuhan pun itu dari pemikir-pemikir Islam. Pemikiran tentang ateisme pertama itu justru muncul di Arab dari pemikir Islam yang akhirnya murtad. Namanya Abul A'la Al-Ma'arri, Ibnu Al-Mukaffa, Abu Bakar Razi. Ini pemikir-pemikir orang-orang ateis yang kemudian diusung menjadi konsep-konsep Feuerbach, konsep-konsep Ernest Bloch, konsep-konsepnya Karl Marx dan sebagainya, konsep-konsepnya Nietzsche dan sebagainya. Ini munculnya dari Abul A'la Al-Ma'arri dari Arab. Mulai dari urusan tidak percaya kepada Tuhan sampai yang percaya kepada Tuhan, semuanya dari kita. Islam itu betul-betul jaya pada masanya. Pemikiran-pemikiran perdebatan antara Imam Ghazali dalam Tahafud Al-Falasifah yang kemudian dibalas oleh Ibn Rus dalam Tahafud At-Tahafud, kemudian disatukan menjadi satu buku oleh Thomas Aquinas dalam Summa Theologica. Dari Islam semua. Lalu orang-orang ini kemudian berpikir, oh bahaya kalau orang Islam ini kembali kepada ilmu pengetahuan, dia betul-betul bisa menguasai dunia. Akhirnya apa yang dijejalkan kepada kita? Kepentingan-kepentingan politik. Dan dengan politik orang Islam terpecah belah, bisa saling bunuh satu sama lain, bisa berperang satu sama lain, seperti sejarah dari agamanya sendiri. Dan kita semua hari ini terpancing. Oknum habaib lebih mementingkan transaksi-transaksi gelap politik, mengerahkan orang-orang yang masih menghormati para habaib berkumpul di Monas hanya demi kepentingan-kepentingan politik, memecah belah NU di berbagai kantong-kantong NU. NU ini musuhnya banyak Pak, bukan hanya kelompok-kelompok seperti FPI ini. Kelompok Wahabi juga ingin menghajar NU habis-habisan. Kelompok Khilafah ingin menghajar NU habis-habisan. Karena semua tahu tonggak dari bangsa ini adalah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama tumbang, semuanya tumbang. Makanya kita harus menyadari itu. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau saya sedikit berapi-api kalau persoalan ini, karena memang saya nggak bisa pelan. Kalau pelan nanti saya sendiri yang ngantuk. Madura, bukan. Saya ini Madura penakut. Kalau saya Madura pemberani, saya udah jualan sate di Kalimantan. Jadi Bapak Ibu sekalian, para alim, para ulama, para masyayikh, para habaib, satu pesan saya yang terakhir, bahwa kita ini dituntut oleh Allah supaya kita saling menghargai, supaya kita menjunjung tinggi kemanusiaan dan selalu menciptakan kedamaian. Karena konsep perbedaan ini datangnya dari Allah, konsep dibuat secara bersuku-suku dan berbangsa-bangsa ini adalah sunnatullah, dan kita harus menyadari bahwa apapun agamanya, apapun sukunya, semua manusia diciptakan oleh Tuhan yang sama. Ini tolong diingat-ingat. Apapun agamanya, apapun sukunya, semua manusia ini diciptakan oleh Tuhan yang sama. Jadi dengan beragama kita harus tetap menjunjung tinggi kemanusiaan dan juga